Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri iqabihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Para hadirin dimanapun berada, wabil khusus para sahabat Santri Ruqyah Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan diberkahi seluruh keluarganya, anaknya, dan hartanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, kami pada saat ini ada di atas kereta api eksekutif Ranggajati, perjalanan dari Surabaya ke Mojokerto. Untuk menyingkat waktu, kita akan mengkaji kitab yang pernah kita kaji bersama, yakni At-Tahsinat Minasyaiton, perbentengan atau benteng-benteng dari gangguan setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab ini dikarang oleh Ki Haji Ahmad bin Asmuni dari Kediri. Baik, ayyuhal hadirun, kita sudah bahas benteng yang pertama pada beberapa minggu yang lalu adalah al-ikhlas, yakni ikhlas memurnikan ibadah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa benteng yang kedua? Benteng yang kedua yakni adalah al-hisnus tsani, tahqiqul ubudiyyati lillahi wahdah. Mentahqiq, menyungguhkan ibadah kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah karena untuk dilihat makhluk, bukan ibadah untuk dilihat orang lain, bukan sholat karena dilihat untuk orang lain, bukan sedekah untuk dilihat orang lain dan semacamnya, tapi karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Lamma aqsama syaitanu lirrahman annahu sayughawwi Adam wa dzurriyyatah, ketika setan dan kroni-kroninya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan, untuk menyasarkan anak cucu Adam dan keturunannya dari jalan Allah, dari jalan yang benar, raddallahu alaihi mubayyinan, Allah menolak permintaan mereka secara jelas. Annahunaka ta'ifah, di sana ada golongan dari umat, dari anak cucu Adam, la yastati'u ayyastura 'alaiha, yang tidak bisa diganggu, yang tidak bisa digoda oleh bangsa setan, bangsa jin yang jahat-jahat, yang bangsa iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, apa dauhnya? Faqala inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku, bagi hamba-hambaku, sesungguhnya bagi hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan, bagi kamu wahai para setan tidak ada kekuasaan, tidak ada yang mampu bagi kamu untuk menggoda hamba-hambaku. Mimman haqqaqal ubudiyyati lillahi wahdah, bagi orang yang mentahqiqkan, menyungguhkan menyatakan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah. Fala sultana lisyaitani alaih, tidak ada jalan bagi setan untuk mengganggunya. Wa nulahidu anna Allah adhafa kalimatal ibad illahi ta'ala. Kita perhatikan kalimat dalam Al-Qur'an, inna ibadi, yakni Allah mengidhafkan kalimat ibad, hambaku, kata Allah, hanya kepada Allah. Ibadullah, abadullah, hamba Allah. Ini menunjukkan idhafatu tasyrif atau takhsis. Ini menunjukkan adalah
penyambungan atau idhofah memuliakan hamba Allah dan kekhususan yang dimiliki oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka melakukan semua amal kebaikan, amal ibadahnya yang ia lakukan murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun, apakah yang disebut ibadah? Al ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Ibadah adalah semua jenis sesuatu yang membuat Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepadanya, dan Allah ridho kepadanya. Apa saja jenis ibadahnya? Minal aqwal, dari ucapan-ucapan, omongan kita, bisa membuat ridho Allah. Yang baik-baik bisa membuat ridho Allah, maka itu adalah disebut ibadah. Seperti kita ngaji pada saat ini, insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal af'ali zahirah wal batinah, dan perbuatan dari segi zahir dan batin. Kalau segi zahir seperti sholat, seperti sedekah, seperti menyantuni anak yatim zahir, atau seperti amal batin seperti dia tawadhu dan lain semacamnya yang dilakukan oleh hati kita, itu juga bernilai ibadah apabila memancing ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun, wa aqsamul ibadah arba'ah, pembagian ibadah ada 4. Yang pertama, al-qismul awal al-ibadah al-badaniyah. Yang pertama adalah ibadah secara badan yang dilakukan oleh badan kita. Yang pertama seperti contoh sholat, puasa, ruku, sujud, haji, itu adalah amal ibadah yang dilakukan oleh badan kita. Wal qismus tsani al ibadah al maliyah, ibadah yang kedua adalah ibadah yang disebut dengan harta, seperti zakat, seperti sedekah, seperti menyantuni anak yatim. Ini adalah ibadah maliyah, ibadah dalam segi harta kita. Yang ketiga, al-qismus tsalis al-ibadah qalbiyah, ibadah dalam segi hati kita, seperti khusyuk, tawadhu, rendah hati kepada orang lain, maka dihitung adalah ibadah qalbiyah. Yang terakhir adalah ibadah qauliyah, ibadah ucapan seperti doa, minta tolong, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qalbiyah. Mudah-mudahan kita semua diikhlaskan oleh Allah, benar-benar ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.